Sama ya? Sekelas jangan-jangan? Oh enggak, beda. Beda ya? Beda. Banyak sih niatnya. Banyak ya? Ya, kalau salah Nanti di list ya? Tapi orang tua saya tuh gak ngerestuin. Minat dan bakat itu berbeda, tapi saling berkesinambungan untuk hidup kita, untuk masa depan kita. Jadikan pedoman hidup kalian, kalian maju terus, kalian cari tahu semua hal tentang itu yang kalian mau, lalu kalian simpulkan apa yang kalian inginkan. Yang buka ini Pak Adi yang jawab ya. Wih, Kita kasih tantangan cukup untuk host sekian ya. dan terima kasih kita. Halo guys, kita sekarang lagi di warung pinggir. Kita kedatangan tamu nih dari anak SMA. Nah, rencananya kita mau ngebahas tentang minat dan bakat ketika kuliah ya. Nah, ini kita lagi beberes nih, beberes buat kontennya. Oke, jangan lupa tonton video kami ya. Oke, kita akan membahas tentang diskusi selanjutnya. Jangan lupa pantengin terus video kami. Yang belum subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya. Ya, Oke, nyalakan loncengnya juga ya. tunggu selanjutnya. Halo Sobat Invent semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Invent Project. Nah, kalau di video sebelumnya kita berbincang santai dengan Dr. Vidya mengenai masalah pubertas remaja. Dan kali ini kita akan berbincang santai masalah melanjutkan dan memilih jurusan di perkuliahan. Dan kita juga kedatangan tamu nih yang sudah ada di sini semua, seorang pelajar, bukan seorang ya, berdua soalnya, pelajar-pelajar yang rencananya akan melanjutkan ya, akan melanjutkan di perguruan tinggi. Namun mereka masih bingung ya, ini jurusan apa nih yang tepat buat mereka. Langsung aja kita ngobrol. Ini dia siswi-siswi kita, ada Zaskia dan ada Nisa. Oke, lo apa kabar? Alhamdulillah baik. Yang mana nih? Mana Zaskia, mana Nisa? Saya Zaskia. Oh, Zaskia. Ya. Nama lengkapnya siapa? Taskia Nurul Jannah. Zaskia Nurul Jannah. Nurul. Jannah. Oh, Nurul Jannah. Oke, Zaskia Nurul Jannah. Kalau Nisa? Nisa Septri Wijayanti. Nisa Satri Wijayanti. Ini berdua artis semua nih, ada Zaskia sama Nisa yang gitu. Jangan. Baik, sekarang pelajar di mana? Saya di SMA 1 Kerangkeng. SMK Negeri 1 Kerangkeng. Ya? SMA. SMA. SMA Negeri Ya. 1 Kerangkeng. Nah, kalau Nisanya Sama. sama ya? Sekelas jangan-jangan? Oh enggak, beda. Enggak ya? Beda ya? Beda. Tapi jurusannya apa? MIPA. IPA. Jurusannya MIPA semua ya? Oke, anak IPA. Nah, kenapa milih IPA ya? Ada berapa jurusan sih di sana? Ada dua. Dua ya. Ada 2. Bukannya 3 dulu? Gak ada sekarang. Sekarang cuma dua. Oh, cuma 2 sekarang? Sekarang cuma dua. Cuma IPA sama IPS. Baik, kalian kelas 12 sekarang ya? Kelas 12. Belajar nggak apa daring nih? Daring ya? Jadi nggak kerasa sekolahnya? Tahu-tahu udah mau lulus ya? Nah, untuk nanti kira-kira kuliah apa kerja? Kalau Pengennya? saya sendiri pengennya sih kuliah. Pengen kuliah ya? Sama? Sama. juga ya? Nah, ada kebingungan nggak sih dalam memilih jurusan? Ada pastinya. pasti. Pasti ya? Saya pilih ini, terus kemudian kayaknya iya gitu kan? Dilema banget lah. Dilema. Orang tua gimana orang tua? Bedain maksudnya responnya beda sama yang saya pengen tuh nggak direstuin gitu. Oh gitu, berarti orang tua pengennya apa nih? Boleh tahu, kalau boleh tahu nih? Pengennya kesehatan kalau orang tua. Oh, tentang kesehatan. Kalau Zaskia sendiri? Banyak sih niatnya. Banyak ya? kalau salah Nanti di list ya? Pengennya apa nih? Salah duanya lah. Benerin apa ya? Ada desain. Oh, desain. Gitu. Desain lebih ke desain digital atau desain fashion? Fashion. Oh, fashionnya ya? Oke, menarik ya. Berarti nggak ada di sini jurusannya ya? Oke, Nisa. Kalau Nisa pengen jurusan apa kira-kira? Antara pertama pengennya manajemen industri catering sama manajemen pemasaran pariwisata. Manajemen industri catering sama pariwisata, kemasan pariwisata.
Oke, itu lumayan di mana, jurusan mana? Di kampus mana? Di Universitas Pendidikan Indonesia. Di Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung ya. Iya. Nah, itu kalau orang tua tahu nggak jurusan itu? Kadang kan beda nih biasanya. Orang tua itu apaan nih jurusannya gitu kan? Tahu karena kan salah satu orang dari Indonesia sendiri kan bapaknya guru, jadi kan tahu jurusannya Oke. gimana. Jadi lebih prepare ya sebelumnya ya, baik untuk anaknya apa. Ini luar biasa loh orang tuanya ya. Biasanya itu pengennya itu guru apa gitu ya, guru SD gitu kan. Enggak, dari sekeluarga itu udah dari kakek itu sampai sekarang itu guru semua. Jadi Oh kan kami beda. mantap. Udah bosan jadi guru ternyata ya. Guru dan nggak boleh jadi guru. Gak boleh jadi guru. Oke baik. Nah, mau nggak saya kenalin sama guru juga ya? Tapi beliau bimbingan konseling, ya. Mau ya? Nah, jadi beliau itu biasa ngurusin tentang perkuliahan ya. Kemudian bisa ngatasin anak-anak yang misalnya bingung nih. Saya tuh minatnya itu pengennya A jurusannya, tapi saya pengen B juga gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana? Mungkin nanti bisa dikuatin ya sama bimbingan konseling ya. Gitu. Boleh ya? Oke, baik, kita akan langsung panggilkan saja Ibu Desi. Hah? Baik, selamat datang Ibu Desi. Sehat? Boleh di sini, Bu? Oke. Hah? Iya. Oke, assalamualaikum Bu Desi. Oke, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat, selamat sentosa. Alhamdulillah. Ini kelihatan fresh banget ya. Ini fresh banget. Kita kenal dari dulu gitu ya. Dan ini bisa membawa kita ceria terus bawaannya gitu. Nah, Ibu Desi, ini sekarang saya kenalin teman-teman nih ya. Kebetulan ini pelajar dari SMA Negeri 1 Kerangkeng. Ya. Nah, ingin melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Nah, tapi mereka bingung katanya. Ya. Nah, ini namanya Zaskia, ini Nisa. Zaskia Gotik malah ya. Tadi Zaskia susah. Baik, kira-kira ada yang tanyain nggak ya? Mumpung orangnya ada di sini, ya bebas. Keluarin. Kenalan dulu kali ya. Oh boleh. Belum tahu Ibu ya. Oh iya. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Desi. Kalian boleh panggil saya Ibu Desi. Saya kebetulan bekerja juga di instansi sekolahan. Sudah biasa juga menangani permasalahan siswa yang kurang paham memilih jurusan. Silahkan boleh tanyakan ke saya atau bagaimana. Boleh langsung saja Pak Adi, barangkali Baik. temanya apa Jadi ini seperti yang saya kenalin sebelumnya ya. Ini Bu Desi. Boleh kalian tanya-tanya bebas. Tanya apa? Tadi yang bingung-bingung katanya Zaskia dulu deh coba. Siapa dulu yang bingung boleh? Udah lah. Gini Bu, saya tuh passion saya tuh di fashion gitu, Iya. di bidang seni lah. Tapi orang tua saya tuh nggak restuin, malah nyuruh ngerekomendasiin saya tuh ke kesehatan. Iya. Jadi ya bingung Bu. Soalnya saya dari dulu gemar banget sama menggambar gitu. Pengen banget passion saya tuh nanti dikuliahin gitu jurusannya saya ambil. Sesuai sama yang Iya. diinginkan sama Zaskia begitu. Ya. Neng barangkali langsung Kalau aku kan pengennya itu jurusan manajemen catering karena hobinya itu kan pengen makan terus suka masak terus kan. Iya. Nah, sedangkan ada jurusan lagi yang pengen lagi gitu. berarti ada 2 jurusan pilihan nih. Iya. Nah, itu tuh berbeda sama 2 jurusan itu tuh berbeda gitu tuh. Nah, yang satu itu yang tentang khusus buat makanan, yang Iya. satunya itu tentang keuangan kayak gitu. Oh, kuliner dan ekonomi gitu ya. Sebenarnya Tapi gini ya, pertanyaannya hampir sebenarnya dilema. Ini saya globalkan ya. iya. Memang banyak banget yang ngalami seperti itu, Bu. Ya. Jadi banyak banget yang memang ketika kelas 12 atau kelas 3 ya, kalau dulu kelas 3 itu memilih jurusan tuh kayak lebih Bingung. berat ketika mempertimbangkan pacar gitu mungkin gitu ya. Lebih berat lagi ya, soalnya kan menyangkut masa depannya kan. Iya. Ya kan nggak dijalani sebentar, nggak setahun 2 tahun terus sampai lulus gitu Sampai kan. menentukan. Gitu. Nah, sebenarnya saya pernah dengar juga tentang kayak minat dan bakat sebenarnya gitu ya.
Nah, boleh ceritain dulu nggak sebelum menjawab pertanyaan mereka? Iya, gitu boleh. Ya. Kayak misalkan kita minatnya itu banyak nih. Misalkan minatnya pengen kayak tadi kayak si Zaskia itu minatnya ke fashion, gitu kan? Ke fashion mungkin kayak Nisa juga lebih ke pariwisata dan sebagainya. Tapi ternyata ya kita punya bakat yang tanpa kita sadari gitu ya. Nah, ternyata kayak Nisa tadi, saya hobinya masak sebenarnya gitu kan. Nah, jadi disitulah kita berbenturan gitu ya antara minat dan bakat. Nah, kira-kira ya kalau misalkan saya di posisi itu gitu, mendahulukan minat apa bakatnya kira-kira? Iya. Kita awali dulu dari pengertian ya, pemahaman kita terhadap minat dan bakat itu. Jadi sebenarnya begini, minat dan bakat itu berbeda, tapi saling berkesinambungan untuk hidup kita, untuk masa depan kita. Jadi begini, minat dan bakat pengertiannya juga berbeda. Contohnya dulu, bakat ya. Kalau yang namanya bakat itu adalah kemampuan atau keahlian seseorang, keahlian kalian, kemampuan kalian untuk menciptakan sesuatu. Itu yang dinamakan bakat. Belum jauh-jauh ke minat ya, kita lihat dulu ke bakat. Contohnya, kalau kita kayak semacam tadi yang sudah dijelaskan sama Zaskia ya, Bu, gimana kalau saya fashion, hobinya tuh di fashion. Oke, itu Nisa, siapa namanya? Zaskia, suka ketuker jadinya Zaskia. Sebut saja Bunga. Iya. Oke, Zaskia minatnya kan ke fashion ya. Itu Zaskia harus pahami dulu apakah itu minat, benar-benar minat atau memang bakat dari lahir. Karena kalau yang namanya bakat itu kita miliki dari lahir loh, bukan dari kita lihat, kita tahu, kita ikutin. Bukan seperti itu bakat. Kita pengertiannya bakat dulu ya, Neng ya. Berarti dari lahir kita sudah ada bakat ya? Ada, semua orang, setiap orang diciptakan lahir itu punya bakat masing-masing. Apakah bakat bisa dibentuk? Tidak. Tidak. Hanya saja bisa diimplementasikan. Diperkuat. Iya, diperkuat Diasah. diasah dengan kita kan punya minat juga. Nah, kita jangan dulu ke minat, kita pahami bakat dulu. Bakat dulu, ya. oke, baik ya. Ini Bakat bakat dulu. dulu nih ya. Oke, bakat dulu. Oke. Nah, Zaskia harus pahami itu yang fashionnya Zaskia itu apakah dari minat atau dari bakat. Kalau dari bakat ya terus terang harus dipertahankan. Tapi kalau dari minat, sekedar minat, biasanya minat itu kita bergelombang ya, bercabang juga. Kalau minat kadang kita ke A, kadang kita ke B. Tapi kalau bakat itu benar-benar kita nyatu, istilahnya soulmate gitu ya. Oke. Nah, gitu istilahnya soulmate kalau From bakat. the bottom of my heart Nah, gitu ya. iya. Wis. Bawaan mungkin ya. Iya, kalau bakat itu bawaan hobi. Lebih dikenal dengan hobi. Oh, bakat tuh hobi. Iya, lebih dikenal dengan hobi. Karena Kenapa? tanpa kita sadari ya. Iya, karena itu tanpa kita akan- sadari kita jalanin, Oke. tapi kita happy, kita enjoy, dan biasanya hobi itu kita menghasilkan sesuatu, betul nggak? Oke. Menghasilkan, contohnya hobi fotografer nih, dia taunya hanya hobi, tapi dia fotografer dari sejak kecil, sukanya sejak kecil, dan itu menghasilkan sesuatu apa? Pekerjaan dia, menghasilkan uang akhirnya, itu yang disebut dengan bakat. Paham sampai sini? Baik, Bu. Ya, paham. Pak Adi jangan seperti ini. Ini kelas ya. Iya, itu paham ya. Berarti bakat itu bisa dikatakan bakat itu satu. Iya. Oke. Minat itu bisa 5 dan Banyak. lebih dari itu. Iya, gitu. lebih dari itu. Bakat dikasih sama Tuhan itu cuma satu dan kita biasanya tidak menyadarinya. Gimana cara menyadari bakat? Dengan kebiasaan yang kita lihat, apa yang kita lakukan. Begitu. Contoh gini, kita suka cerpen, kita suka baca novel, tanpa kita sadari mungkin itu bakat kita. Dari kita suka baca novel, kita suka menulis, betul nggak? Iya. Kita suka menggambar, akhirnya terciptalah satu karangan dari kita. Oke. Dan itu terserah kita apakah kita ingin dibukukan untuk menjadi global, semua masyarakat tahu, atau hanya kita simpan pribadi. Begitu ya. Tapi gini Bu, biasanya kan dikenal dengan hobi itu biasanya belum tentu menghasilkan dulu ya kan? Iya. Karena biasanya hobi itu cenderung lebih kita mengeluarkan budget gitu ya, mengeluarkan uang. Iya. Dan tanpa sadari, tapi kita nggak masalah karena kita senang gitu kan? Iya. Kita senang gitu. Ujung-ujungnya menghasilkan uang nggak? Nah, betul. Tapi kadang kita belum menyadari bahwa itu Kalau itu ternyata akan bakat. mm-mm, Proses ya iya, sebenarnya. proses. Ya, proses. Makanya itu ayo kita lihat dulu diri kita. Kita itu hobinya apa? Biasanya memang berpatokan sama hobi. Kita hobinya apa dan kebiasaan kita apa? Bisa nggak kita menciptakan karangan itu gitu loh. Misalnya kita suka novel, baca novel, kita suka nulis, itu hobi kita. Bisa nggak kita menciptakan sesuatu dari hobi kita itu? Gitu loh. Paham nggak dari sampai situ?
Kalau Kalau saya hubungannya dengan tadi memasak, berarti Iya. Anda harus masak dulu kasih di sini. iya, iya. Sering Itu masak kan. berarti ya di rumah ya. Berarti kan nanti harusnya tadi bawa masakan biar ini bagaimana? Iya, harusnya begitu. Jadi ya untuk bakat itu kita lihat dulu apa yang menjadi kebiasaan kita ulik semuanya, bisa nggak kita jadikan sesuatu? Bisa nggak Kalau sih bisa, bakat lebih dari satu? bisa nggak bisa kalau bakat. Oh nggak bisa. Iya, sisanya itu minat. Kalau bakat cuma satu. Sisanya nggak. Iya, sisanya itu minat. Oke lah. Ini untuk bakat ini pemahamannya paham ya? sudah paham belum? Sudah. Bakat itu ya tadi ya? Jadi bakat tuh kalian boleh ulik apa nih kesukaannya. Kalau misalnya kalian bisa rangkum, bisa rancang menjadi sesuatu, itu bisa menghasilkan uang untuk kalian. Itu yang bakat yang Udah seneng itu hobi ya, ngasih duit lagi. Iya. Itu nikmat banget ya. Iya. Makanya sekarang ada yang bahasanya kerja itu hobi. Dijadikan hobi. Karena apa? Kerja kalau sudah hobi itu udah masuk ke dalam hati kita, gaji berapapun nggak masalah ya, segi ya nggak sih Pak Adi? Bisa Gitu. nggak sih hobi dijadiin, ya kita nggak tahu nih kita hobi itu apa bukan gitu. Iya. Dan kita kerjaan itu kita nggak suka dengan kerjaan itu, tapi kita berusaha untuk mencintai sehingga itu jadi hobi. Bisa Bisa itu. bisa itu dari dukungan lingkungan ya, dari dukungan lingkungan, ada juga dari dukungan kebutuhan. Kita butuh nggak untuk pekerjaan itu? Kalau kita butuh untuk pekerjaan itu ya oke, kita cintai pekerjaan itu. Dan kalau misalnya lingkungannya mendukung, kita lebih dari cinta terhadap pekerjaan itu, maka dijadikan hobi itu. Berarti sebenarnya tadi udah dapat semua ya, kayak sebenarnya kita bakatnya apa gitu ya tadi ya. Udah ada bakat masing-masing sudah ya. dieksplor ternyata bakat Eh, kalian masing-masing. Yang Dan satu nemu hobinya ya, itu dan ya nemu sudah dari nemu. bakatnya kayak bakatnya lebih ke menggambar desain baju gitu kan, ini ada yang masak-masak. Iya. Tata boga aja udah mata tata busana. Zaman dulu tata boga, oh iya zaman dulu ya. Kelihatan tuanya kita ya. Oke baik. Tentang tadi kan bakat ya. Ya Kalau sudah sekarang paham ya? Iya, sudah. Tentang Minat. tadi. Iya. Ya, minat bisa banyak tadi ya katanya Minat gitu kan. banyak, iya. Minat bisa banyak. Nah, bagaimana kita bisa mengerucutkan minat itu menjadi suatu ya bisa kita tentukan lah gitu ya. Iya. Ngerti maksud saya ya? Iya, paham. Oke, silakan Ibu. Nah, tadi kan bakat udah paham ya, kalian sudah paham tentang bakat ya. Bakat kalian sekarang coba pikirkan dulu, munculkan. Sebenarnya sudah termuncul, hanya coba diasah lagi. Diasah Itu lagi. atau bukan bakat kita gitu ya. Sekarang kita ke minat deh. Kalau yang namanya minat itu sesuatu yang merujuk kepada keinginan, daya tarik. Minat itu daya tarik sesuatu, apa ya disebutnya? Apa yang kita lihat, Iya. apa yang kita Lalu rasakan. ingin kita terjun ke situ. Oke. Itu yang namanya minat. Contoh kecilnya biar Atau kalian bisa mungkin juga role model yang kita lihat ya. boleh. Kita pengen jadi iya. seperti itu Bisa gitu ya. jadi itu. Oke. Contohnya begini, karena kalian pelajar ya, saya contohkan di sekolah ya. Contohnya kalian itu tertarik terhadap pelajaran olahraga. Tapi itu bukan bakat kalian loh. Jangan dikaitkan dengan bakat ya. Bu, saya tertarik nih dengan olahraga karena apa? Karena pengajarnya mungkin kece, Iya, keren bisa gitu jadi kan. itu. Atau karena saya muak dengan suasana kelas, pengen di lapangan, kan bisa Iya, jadi ya. betul. Banyak-banyak Iya. faktor-faktor. Saya suka volley bu, saya suka basket nih bu, saya suka apalagi sepak bola sepak itu ya. Kita suka itu nih bu. Itu namanya minat, belum bakat. Karena apa? Kalian tidak melatihnya dari kecil. Sekedar kalian tahu ada di sekolah. Contohnya baru masuk SMK atau SMA gitu ya. Kita lihat pelajaran olahraganya, mungkin ada daya tarik tertentu yang tadi Pak disebutkan. Gurunya mungkin yang kece. Oke. Itu bisa menjadi daya tarik juga kita untuk Kece. ke minat. Lanjut. Iya. Jadi ketika minat itu kita timbul, maka kita suka pelajaran itu. Betul tidak? Nah, minat bisa lebih dari satu. Kita suka pelajaran IPA atau IPS, kita juga bisa masuk ke dunia itu, IPA dan IPS. Tinggal bagaimana kita membentuk minat kita itu menjadi sebuah hasil. Contohnya, kita suka nih di SMA ya, saya contohkan di SMA. Kalian SMA masuk jurusan IPA. Sebelumnya jurusan apa? Apanya? Di SMA-nya jurusan apa ambilnya? MIPA. MIPA Betul, ya? MIPA semua Sama ya? MIPA juga. Nah, yaudah berarti nyambung nih ya. Iya. Oke. Contohnya. Anak rajin nggak sih terkait? Jadi kalian kan sudah masuk jurusan MIPA nih, otomatis kalau misalnya kalian minat dengan MIPA-nya itu ada pelajaran, salah satu pelajaran biologi. Ya, ada biologi ya. Kalian minat nih ke biologi nih, belajarin semuanya tentang biologi, dan alhasil ketika kalian selesai sekolah kalian ingin melanjutkan,
kalian ingin menjadi guru biologi bisa, atau di dokter juga bisa, karena dari MIPA kan cenderungnya SMA itu lebih gampang untuk memilih jurusan daripada SMK. Begitu, cenderungnya pada umumnya begitu. Jadi ketika kalian sudah minat di IPA ini, kalian baru cari yang sesuai IPA khususnya apa gitu loh. Contohnya itu biologi, kalian nanti bisa tekunin biologinya. Ketika nanti kalian lulus, kalian bisa masuk ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan atau ilmu guru khusus biologinya, itu bisa. Dan itu untuk apa? Untuk menentukan karir kalian juga. Itu yang namanya bakat. Jadi bukan diasah dari kecil. Minat. Yang namanya minat. Oh iya, tadi minat ya. Itu yang namanya minat. Mungkin ibu haus. Mungkin. Itu yang namanya minat. Jadi kalian bisa tentukan minat itu ketika kalian melihat sesuatu di lingkungan kalian, di sekeliling kalian, itu yang namanya minat. Berbeda dengan bakat yang tadi Ibu jelaskan. Sudah paham, ada gambaran di situ? Sudah? Sudah ada gambaran di situ? Jadi pertanyaan Ibu yang kalian sebutkan tadi itu kayak Zaskia, apa tadi? Fashion atau... design ya? Fashion design ya, dan nggak hafal saya Nisa. dan Nisa. Ingat Bu. Dan Nisa tadi kan memasak ya, fashionnya itu di memasak. Nah, Ibu tanya, menurut kalian itu merupakan minat atau bakat? Coba pikirkan, menurut Pak Adi apa deh? Kalau yang biasa sering dilakukan terus-menerus itu ya bakat. Bakat ya. Kalau Kayaknya bakat. gimana tuh menurut kalian, itu bakat atau minat? Munculkan dulu itu. Bakat. Kalau yang tadi kan ada dua pilihan tuh. Kalau ini nggak masalah, karena apa? Yang satunya pilihan orang tua. Ya. Ada hubungannya itu berarti orang tua. Nah, kita bahas ya, kita bahas setelah ini. Nanti setelah ini kita bahas. Nah, Nisa, kalau yang satunya itu berkaitan dengan keuangan ya, itu minat atau bakat? Keuangan Pahami dulu. pariwisata tadi. Pariwisata. Kalau antara pariwisata sama manajemen kayak akuntansi. Oh gitu. Oke. Itu minat atau bakat? Pilihan yang kedua tuh. Minat. Bisanya tahu itu minat dari mana? Karena kan Pernah lihat siapa, role model karena siapa? pengen jadi kayak pengen kerja di bank gitu kan, kayak gitu kan. Kayaknya enak gitu gajinya enak. gitu. Oke. Adem ASEAN gitu ya. Iya. Kayaknya ya. Kayaknya. Ingat rumput tetangga lebih hijau. Iya. Oke. Berarti itu minat apa bakat, Nisa? Itu minat. Minat. Berarti yang kedua itu minat ya. Nah, sebenarnya untuk menentukan tujuan hidup antara bakat dan minat itu seimbang ya. Seimbang. Kenapa saya katakan seimbang? Karena dua-duanya itu bisa menghasilkan sesuatu dan bisa juga menjadi hobi kita. Seperti yang tadi dikatakan, minat kita kerjanya di sini tapi bukan bakat kita bisa cintai, tidak bisa karena lingkungan. Gitu. Seperti bakat bisa nggak menghasilkan sesuatu, bisa kalau misalnya kita tekun. Begitu. Tekun untuk menggalinya, tekun untuk bagaimana cara cari tahu agar ini bisa menghasilkan sesuatu gitu loh. Kita yang harus Berarti konsisten. tadi nggak masalah ya ketika kita memilih minat atau memilih bakat itu nggak apa-apa, bebas Nggak aja. masalah, iya. Gitu. Jadi takutnya gini, kalau misalnya kita pilih minat, ternyata di pertengahan jalan ternyata minat kita berubah, gitu kan? Minat kita berubah gitu kan? Apakah kita salah jurusan gitu? Iya. Nah, apa yang kita lakukan ketika menyadari bahwa ini bener nggak sih minat saya gitu? Nah, kalau misalnya kita sudah terlanjur ya masuk ke dalam minat kita, tapi kita rasa ini bukan bakat saya deh, begitu kan ya Ya, maksudnya? mungkin tengah jalan jadi Iya. labil gitu ya, Iya, mendadak jadi Gak sanggup banget masuk jurusan itu. Iya. eh,